Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia. Nah, untuk mencegah terjadinya bencana diperlukan adanya mitigasi bencana. Nah, Smart Listener, di Smart Eco Life untuk sore hari ini kita kembali mengangkat satu tema yang akan kita diskusikan bersama mengenai mitigasi bencana dalam daya dukung lingkungan, ya. Dan untuk sore hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber saya yang tentunya ini sudah hadir di studio, ya. Kita sapa dulu. Di sini ada Ibu Najha Aris, Kepala Sub Bidang Pertambangan Energi Pertanian dan Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana Mbak Mirza? Mbak Mirza. Selamat sore. Bukan Pak Mirza ya? Iya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Selalu Ini baik. baru sejaman tadi ngobrolnya, tapi kayaknya sudah kenal lama gitu ya. Ya. Dengan Mbak Mirza juga kayaknya enak banget diskusi gitu ya. Baik. Dan untuk sore hari ini Ibu kita akan mendiskusikan terkait mitigasi bencana dalam daya dukung lingkungan ya. Mungkin untuk di awal nih Ibu, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Ibu, Ya. apa sih daya dukung lingkungan itu, Bu? Iya baik Mbak Mirza. Jadi daya dukung sebenarnya ini daya dukung daya tampung lingkungan hidup di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, kita singkat saja, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan semua makhluk hidup yang ada di atasnya, dan yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya ruang untuk hidup. Kemudian daya dukung wilayah adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah dalam mendukung dan menyediakan semua kebutuhan untuk memajukan suatu daerah. Nah, misalnya semakin baik daya dukung suatu wilayah, maka akan semakin baik dan cepat wilayah itu berkembang sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan di suatu wilayah itu. Seperti itu. Bu, untuk tema kita hari ini, mitigasi bencana dalam daya dukung lingkungan ya. Mengapa tema ini kita angkat, Bu? Ya, kami menganggap bahwa terjadinya banyak bencana di Indonesia karena memang kita berada di wilayah Khatulistiwa, di garis Khatulistiwa, kemudian dengan iklim tropis, tentu banjir, bencana-bencana makin banyak terjadi, baik itu banjir, longsor dan sebagainya. Nah, kita perlu dalam menganalisis banjir, kita perlu informasi mengenai daya dukung lingkungan kita seperti apa sih? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan makhluk yang ada di atasnya. Nah, kita perlu oleh karena itu bagaimana mengaitkan antara daya dukung tadi dengan mitigasi bencana. Nah, daya dukung suatu wilayah memiliki potensi untuk kita melakukan pembangunan, sehingga pembangunan yang baik akan memperhatikan kapasitas yang memungkinkan untuk dilakukannya pembangunan itu. Nah, daya dukung wilayah itu kita akan menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena wilayah yang memiliki banyak aspek dari segi ekosistemnya, nah itu harus selalu berlangsung secara seimbang. Gitu. Nah, ekstraksi secara terus-menerus sumber daya alam tanpa mempertimbangkan waktu untuk alam itu memulihkan lagi ketersediaannya atau memulihkan kondisinya, maka dapat dipastikan bahwa alam tidak akan memiliki lagi kesempatan untuk melanjutkan atau mempertahankan keberlanjutan fungsi-fungsinya. Seperti itu. Jadi kita harus bijak begitu, Bu, betul, ya. Betul, Dan ini di sini pentingnya daya dukung lingkungan. Untuk daya dukung lingkungan itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ya, daya dukung lingkungan ini. Iya. Jadi sesuai Undang-Undang 32 tentang perlindungan pengelolaan lingkup. Jadi daya dukung itu adalah suatu hasil kajian. Jadi hasil sebenarnya menjadi informasi rona awal dari suatu wilayah. Jadi daya dukung lingkungan itu menjadi kewajiban menteri untuk menetapkannya, kewajiban dari gubernur untuk menetapkan daya dukung suatu wilayah di wilayah provinsinya, kemudian juga
menjadi kewajiban dari bupati atau wali kota untuk menetapkan daya dukung suatu wilayah. Nah, daya dukung itu adalah suatu data, berupa yang data berisi, ya, data yang berisi informasi mengenai kondisi suatu wilayah. Nah, daya dukung itu adalah data yang menggambarkan sebenarnya seperti apa sih potensi suatu wilayah. Misalnya nih, Iya. misalnya kalau sekarang ini kita berada di Makassar gitu ya. Nah, itu bagaimana Bu untuk contohnya nih? Jadi di dalam daya dukung itu ada informasi namanya jasa lingkungan. Ada jasa lingkungan penyedia pangan, penyedia air, pengatur iklim, pengatur kualitas udara, pengatur mitigasi bencana, baik bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, kemarin teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sudah menghitung dan sudah melakukan perhitungan terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk Kota Makassar. Nah, di situ kita melihat karena Makassar ini kan kota jasa, jadi tentu karena ada gambaran begitu ya, ya. Jadi di Makassar itu sebenarnya kalau karena tema kita hari ini adalah mitigasi bencana, jadi kemarin kita melihat bahwa jasa lingkungan untuk pengaturan mitigasi bencana di Makassar itu sudah berada pada klasifikasi rendah. Artinya memang akan semakin sering terjadi bencana, terutama bencana banjir. Jadi daya dukung lingkungannya sudah klasifikasi rendah. Iya, berada pada klasifikasi rendah. Apa yang menyebabkan Bu untuk daya dukung lingkungan di Makassar ini sudah klasifikasi rendah? Ya, karena seperti itu tadi Mbak, karena dalam perhitungan jasa daya dukung itu ada beberapa parameternya, mulai dari kondisi, ada namanya kondisi ekoregionnya, kondisi ekoregion itu menggambarkan bagaimana sih sebenarnya struktur alam atau struktur batuan pembentuk di Kota Makassar ini. Nah, Kota Makassar ini kan berada di wilayah dataran. Itu jadi memang karena struktur ekoregionnya juga itu memang rentan untuk terjadi banjir. Nah, ini juga diperparah oleh kondisi Kota Makassar sendiri, di mana drainasenya sebagian besar masih tanda kutip itu masih kurang baik ya. Ini menjadi PR ya untuk pemerintah. Iya, memang Mbak. Ya. Dan itu memang kita harus bukan hanya PR pemerintah, tapi bagaimana juga masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungannya, tidak membuang sembarang sampah yang bisa menyumbat semua drainase, aliran menghambat aliran air betul. Apalagi kalau musim hujan masuk musim hujan ya Bu ya. Ya, itu harus diperlukan kesadaran masyarakat ya. Iya, betul. Dan sungai pengawasan dari pemerintah juga itu harus sehingga menghambat, karena tadi banyaknya sumbatan-sumbatan, kemudian bagaimana juga di drainase itu terlalu banyak sedimen sehingga menghambat juga aliran air sampai ke sampai dialirkan ke sungai sampai ke laut seperti itu. Jadi banyak faktor menyebabkan daya dukung lingkungan untuk Kota Makassar khususnya untuk mitigasi bencana banjirnya itu menjadi rendah. Klasifikasinya rendah. Kemudian banyak juga daerah resapan yang harus menjadi resapan air itu sudah dialih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Ya. Kemudian kalau saya tidak salah ingat dulu pernah ada kebijakan wali kota bahwa apabila akan membangun ruko itu tetap harus menanam pohon di situ, tapi ada 30% harus RTH. RT harus 30%. Nah, ini mungkin jadi PR juga lah untuk pemerintah bagaimana mengawasi hal-hal seperti itu, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menanam pohon, pentingnya kebersihan lingkungan itu semua untuk meningkatkan daya dukung Kota Makassar itu untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Seperti itu. Jadi diperlukan berbagai upaya betul, untuk bisa meningkatkan daya dukung ya. Jadi tadi untuk wilayah Makassar klasifikasinya rendah. Karena kita di dalam perhitungan daya dukung itu kita ada namanya klasifikasi mulai dari sangat rendah, sedang, tinggi sampai sangat tinggi. Itu klasifikasi yang ditetapkan dalam perhitungan daya dukung lingkungan. Jadi ada indikatornya juga begitu ada beberapa indikator begitu ya. Oke. Tadi kita sudah membahas juga ya Bu ya, kaitan antara daya dukung dan mitigasi bencana Bu ya. Oke, kita break dulu untuk sesaat ya Ibu dan Smart Listeners untuk topik perbincangan kita hari ini di Smart Eco Life dengan tema mitigasi bencana dalam daya dukung lingkungan ya. Masih bersama Ibu Najha Aris, Kepala Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan.